Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bilangan kromatik graf. Nah, ini materi kuliah dan dari beberapa soal-soal tryout dan soal-soal yang sudah pernah ikut SKB matematika. Nah, ini banyak masuk di soal-soal tersebut. Oke, jadi yang pertama kita harus tahu bahwa bilangan kromatik itu, nah biasanya dibahas tentang banyaknya minimal warna dari semua simpul graf yang ada. Oke, jadi dari misal ada graf seperti ini. Nah, kemudian ada lagi misal titik begini. Nah, pertanyaannya nanti dari simpul-simpul ini ada berapa minimal warna yang saya bisa isi. Nah, dengan catatan bahwa simpul yang terhubung oleh garis itu tidak boleh warnanya sama. Jadi misal kalau di sini merah, berarti di sini tidak boleh merah. Di sini juga tidak boleh, di sini tidak boleh. Nanti di sini boleh baru merah. Oke, di sini boleh kuning, di sini boleh kuning, di sini boleh kuning karena tidak terhubung. Berarti minimal ada dua warna bisa diisi. Nah, tapi untuk menyelesaikan soal-soal graf yang titiknya semakin banyak, jangan kita kasih nomor karena kita kasih warna karena warnanya agak terbatas. Jadi kita kasih nomor, misal di sini 1 berarti sini juga 1. Oke, jadi untuk mewakili warna kita kasih nomor. Nah, kita lihat ke contoh soal yang beberapa soal dari tryout. Oke, kita lihat soal yang pertama. Di sini ada graf G, ada berapa bilangan kromatiknya. Nah, biasakan untuk mengisi warnanya atau nomornya kita mulai dari yang paling banyak garisnya. Oke, ini kan ada 4, R juga ada 4. Oke, kita mulai dari sini saja. Kalau sama boleh yang mana saja. 1. Oke, karena di sini nomor 1 berarti sini tidak boleh 1. Di sini tidak boleh 1, di sini tidak boleh, di sini tidak boleh karena terhubung oleh garis. Nah, yang ini boleh juga saya isi 1 berarti. Di sini juga boleh karena tidak terhubung garis. Berarti sini saya kasih nomor 1. Nah, sekarang yang lain lagi saya pilih yang paling banyak. Nah, di sini saja. Berarti sini nomor 2. Oke, di sini tidak boleh nomor 2, di sini juga tidak boleh nomor 2. Nah, di sini boleh nomor 2. Nah, kemudian lagi nomor 3 karena saya ini berarti di sini pasti 3, di sini juga bisa 3 karena tidak terhubung. Nah, berarti bilangan kromatiknya ini ada 3. Oke, berarti jawabannya di sini B. Nah, kita lihat lagi soal berikutnya, yang lebih kompleks lagi. Nah, di sini juga berapa bilangan kromatik dari graf ini. Oke, kita mulai dari yang paling banyak garisnya. Nah, ini terbanyak 4. Sini saya mulai dari 4 dulu. Sini saya misalkan 1. Nah, berarti di sini tidak boleh 1, di sini tidak boleh, di sini tidak boleh, di sini tidak boleh. Berarti di sini boleh 1. Di sini juga boleh 1. Oke. Kemudian di sini tidak boleh juga karena terhubung sama garis ini. Nah, sekarang kita kasih nomor 2. Nomor 2 saya mulai dari yang paling banyak juga. Dari sini saja 2. Oke, karena di sini nomor 2, berarti di sini tidak boleh 2, di sini tidak boleh 2. Di sini boleh 2. Oke. Di sini juga boleh 2. Nah, sini 2 berarti di sini boleh 3. Nah, di sini nanti yang 3. Di sini juga berarti 3 karena tidak terhubung. Oke, berarti bilangan kromatiknya ada 3. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita mau bikin seminimal mungkin nomornya atau warnanya. Yang penting garis sampul yang terhubung garis tidak boleh warnanya sama. Oke, seperti itu. Kita lihat lagi soal berikutnya. Nah, di sini soal yang sebenarnya ini kan sampulnya ada yang tidak terhubung. Jadi sebenarnya yang kecil ini bisa saya gambar di tempat terpisah. Misal saya gambar dia begini. Oke, jadi dia ini terpisah sendiri karena tidak ada sampul yang terhubung dari semuanya ini. Nah, jadi ada 2 graf grafnya tidak terhubung. Oke. Nah, kalau tidak terhubung seperti ini, saya kasih warna yang berbeda.
Nah, kalau tidak terhubung seperti ini, berarti kalau misal yang paling banyak saya ambil saja di sini 4. Kalau misal di sini 1, nah yang lain kan tidak boleh 1. Nah, di sini boleh dia 1. Karena di sini 1, di sini tidak boleh 1 karena terhubung, di sini tidak boleh, di sini masih boleh 1. Nah, seperti itu. Karena mereka tidak terhubung, tidak ada yang terhubung. Sekarang lagi, kalau di sini saya misalkan 2. Berarti di sini tidak boleh 2, di sini tidak boleh. Yang boleh di sini 2 karena tidak terhubung. Nah, di sini juga boleh 2. Di sini juga boleh, tidak terhubung. Oke. Di sini 3. Nah, di sini juga berarti 3. Boleh. Nah, berarti bilangan kromatiknya adalah C sebanyak 3. Oke, seperti itu. Nah, kita lihat lagi soal berikutnya yang graf juga yang tidak terhubung. Nah, kita mulai dari yang paling banyak 1 2 3 1 2 3 4 5 dan 5 1 2 3 4 5. Oke, boleh dari sini, sama dari sini saja. Oke, ini 1. Sekarang kita lihat lagi yang tidak terhubung dengan 1. Ini tidak boleh. Ini boleh 1. Ini juga tidak boleh karena sudah terhubung dengan ini atau dengan ini. Ini juga tidak boleh, berarti di sini boleh 1. Ini sudah tidak boleh karena terhubung, ini juga tidak. Nah, ini boleh. Oke, 1. Nah, di sini juga boleh 1 karena tidak terhubung mereka. Di sini 1, di sini juga 1. Oke, sekarang kita cari lagi yang mana yang paling banyak garisnya masing-masing 2. Oke, berarti boleh di mana saja. Nah, misalkan di sini 2. Oke, berarti di sini juga harus 2. Boleh juga 2. Di sini juga boleh 2 karena tidak terhubung. 2 2 berarti di sini juga 2 boleh. Di sini juga 2 boleh, tidak terhubung. Oke, ini terhubung, ini terhubung, ini terhubung. Nah, berarti sekarang yang ini saya kasih nomor 3, ini juga 3, ini juga 3. Nah, di sini juga boleh 3. Nah, berarti bilangan kromatiknya ada 3. Jawabannya B. Lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Nah, di sini dalam bentuk soal cerita. Nah, ini kalau kita pahamin tentang graf. Nah, di sini ada 6 kelompok kerja yang setiap bulannya masing-masing selalu mengadakan rapat 1 kali. Nah, ke-6 kelompok kerja dengan masing-masing anggotanya adalah K1, K2, K3, K4, K5, dan K6. Nah, modelnya seperti ini. Kan ini harinya, berapa hari minimal untuk mengadakan rapatnya, seperti itu. Jadi ini kan kalau misal K1 hari Senin, berarti K2 tidak boleh hari Senin karena nanti Budi dia bertabrakan nanti jadwalnya. Oke, K3 juga ada Amir, tidak boleh juga. Jadi kita mau cari ada berapa kemungkinannya. Nah, untuk mempermudah menghitung, kita gunakan teori graf. Jadi kita gambar dulu. Kita misalkan di sini sampulnya ini K1. Di sini saya misalkan K2. Di sini saya misalkan K3, K4, K5 dengan K6. Nah, kelompok yang mempunyai anggota yang sama minimal 1, nah itu kita hubungkan dengan garis, menyatakan bahwa dia tidak boleh di hari yang bersamaan. Oke, K1 dengan K2 ada Budi, berarti dia terhubung. Di K1 dengan K3 ada Amir, berarti terhubung. K1 dengan K4 ada Yanti, oke, berarti terhubung. K1 dengan K5 ada Amir Budi, berarti terhubung. K1 dengan K6 ada Budi juga, berarti terhubung. Sekarang K2 tidak sama lagi kita lihat 1 karena terhubung, berarti langsung ke K3 ada Tommy, berarti terhubung. K2 dengan K4 ada Hasan, berarti terhubung. K2 dengan K5 ada Budi, berarti terhubung. Oke, K2 dengan K6 ada juga Budi, berarti terhubung juga. Nah, sekarang kita lihat lagi K3 ada siapa dengan K4 ada Yanti, berarti terhubung. K3 dengan K5 Amir, Tommy, Yanti, Amir, Budi, ada Amir, berarti terhubung. K3 dengan K6 ada Yanti dengan Tommy, berarti terhubung.
Oke. Sekarang K4 dengan K5 Hasan Tommy Yanti Amir Budi tidak terhubung mereka. K4 dengan K6 ada Yanti berarti terhubung. Oke. K5 dengan K6 ada Budi berarti terhubung juga. Nah, inilah model grafnya. Sekarang sebenarnya tinggal kita cari berapa bilangan kromatiknya. Oke, saya mulai dari yang paling banyak, ini bisa K1, bisa juga K2. Saya mulai di sini. Kalau di sini 1, karena semua terhubung dengan K2, K3, K4, K5, K6, berarti tidak boleh milih lagi 1 mereka. Nah, saya misalkan lagi di sini 2. Karena terhubung lagi semua berarti tidak boleh lagi 2. Di sini saya misalkan lagi 3. Ini juga terhubung semua berarti tidak boleh milih lagi 3. Di sini 4. Nah, K4 kan dengan K6 terhubung, dengan K5 tidak. Berarti K5 boleh juga saya isi 4. Nah, K5 boleh 4. Nah, berarti K6 karena terhubung berarti dia harus 5. Berarti banyaknya harinya itu harus ada 5. Berarti jawabannya adalah B. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini tentang teori graf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga di-share dan ditekan tombol subscribe-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.